Apa yang ada di pikiran kamu jika besok ada seorang auditor datang ke kantormu? Boleh saya tebak, apakah kata, waduh, ada audit datang lagi besok? Atau mungkin, wah lembur nih, ribet banget audit terus. Padahal, belum tentu seorang auditor itu datang tiap hari, tiap bulan, atau tiap tahun. Ya mungkin wajar lah ya bila auditor datang beberapa bulan sekali. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, ataupun produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut dengan auditor. Di dalam kegiatan auditing, setidaknya harus mempunyai 4 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Independen, yaitu tidak tergantung pada jenis atau aktivitas organisasi yang diaudit. Yang kedua, sistematis, terdiri dari tahap demi tahap proses pemeriksaan. Ketiga, ada bukti yang memadai, mengumpulkan, mereview, dan mendokumentasikan kejadian-kejadian. Dan keempat, adanya kriteria untuk menghubungkan pemeriksaan dan evaluasi bukti-bukti. Audit sendiri terbagi dalam 2 bagian, yaitu internal serta eksternal. Dan audit ini penting dilakukan agar perusahaan dalam kegiatannya tetap memiliki transparansi, sehingga nantinya apa yang terjadi di perusahaan dapat diketahui dengan jelas, mulai dari arus pemasukan dan pengeluaran perusahaan, sampai anggaran yang telah dimiliki oleh perusahaan tersebut. Audit internal sendiri adalah pelaksana audit atau auditor yang menjalankan tugas di dalam perusahaan. Dengan kata lain, audit internal ini lebih berfokus pada penilaian bagian internal atau dalam perusahaan secara objektif. Sementara untuk audit eksternal sendiri adalah orang dari luar perusahaan yang bekerja untuk memeriksa laporan keuangan. Hal ini guna memastikan apakah laporan tersebut benar dan layak dari sisi kinerja keuangan di masa lalu dan posisi keuangan perusahaan pada saat ini. Di dalam dunia IT dibutuhkan juga yang namanya audit. Fungsinya adalah untuk mengevaluasi sistem informasi yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Banyak metode audit dalam teknologi informasi ini memungkinkan adanya perbedaan. Biasanya, auditor TI teknologi informasi menerapkan teknik audit berbantuan komputer, disebut juga dengan CAAT atau Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lain. Selanjutnya, kenapa audit TI sangat diperlukan? Audit TI sangat diperlukan karena akuntan yang melakukan audit laporan keuangan harus memahami dan menguji sistem serta pengendalian internnya, dan dalam rangka memeriksa data akuntansi. Selain alasan tersebut, audit TI makin diperlukan sehubungan dengan resiko yang semakin tinggi di bidang sistem berbasis teknologi informasi, yaitu antara lain resiko penggunaan teknologi secara tidak layak, kesalahan berantai atau pengulangan kesalahan secara cepat konsisten pada sistem berbasis komputer, logika pengalahan yang salah, ketidakmampuan menerjemahkan kebutuhan, konsentrasi tanggung jawab antara lain konsentrasi data pada satu lokasi atau orang-orang teknologi informasi khususnya database administrator. Dan yang terakhir itu kerusakan sistem komunikasi yang dapat berakibat pada proses atau data. Kemudian, data input atau informasi bisa saja tidak akurat, kurang mutakhir ataupun palsu. Ketidakmampuan mengendalikan teknologi, praktek pengamanan sistem informasi yang tidak efektif, kurang memadai atau bahkan mungkin tidak direncanakan dengan baik, penyalahgunaan atau kesalahan pengoperasian atau penggunaan data, serta akses sistem yang tidak terkendali mungkin saja menjadi resiko dalam audit IT. Beralih ke tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber secara garis besar terbagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama pengamanan aset.
aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras hardware, perangkat lunak software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar. Bahkan, perusahaan dapat menderita kerugian. Ketiga, efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Keempat, efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Kelima, ekonomis. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter atau uang. Efisiensi berarti sumber daya minimum untuk mencapai hasil maksimal. Selanjutnya, kita beralih ke tahapan audit IT. Jadi di sini ada 5 tahapan audit teknologi informasi. Antara lain, yang pertama, tahapan perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa, sehingga menghasilkan suatu program audit yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaannya akan berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Dan yang kedua, mengidentifikasikan resiko dan kendali untuk memastikan bahwa qualified resource sudah dimiliki. Dalam hal ini, aspek sumber daya manusia yang berpengalaman dan juga referensi praktik-praktik terbaik. Ketiga, mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti-bukti melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Keempat, mendokumentasikan atau mengumpulkan temuan-temuan dan mengidentifikasikan dengan auditor. Dan yang terakhir, nomor 5, menyusun laporan, mencakup tujuan pemeriksaan, sifat dan kedalaman pemeriksaan yang dilakukan. Ada 2 jenis audit teknologi informasi. Yang pertama, audit round the computer, di mana hanya memeriksa dari sisi usernya saja. Pada masukan dan keluarannya tidak memeriksa lebih lanjut terhadap sistem atau programnya. Dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas atau bahasa non-mesin. Artinya bentuk tersebut masih bisa dilihat secara kasat mata. Dokumen-dokumen tersebut disimpan dalam file dengan cara yang mudah ditemukan. Keluaran dari program tersebut dapat diperoleh dari daftar yang terinci dan auditor dapat dengan mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen. Yang kedua, audit through the computer, di mana selain auditor memeriksa data masukan dan keluaran, auditor juga melakukan uji coba proses program dan sistemnya, atau yang biasa disebut dengan white box, sehingga auditor dapat merasakan sendiri langkah demi langkah pelaksanaan sistem serta mengetahui bagaimana sistem dapat dijalankan pada proses tertentu. Kemudian ada audit terhadap aplikasi komputer yang terbagi menjadi 3 jenis, antara lain yang pertama post implementation audit, audit setelah implementasi. Auditor memeriksa apakah sistem-sistem aplikasi komputer yang telah diimplementasikan pada suatu organisasi atau perusahaan telah sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan telah dijalankan dengan sumber daya optimal. Auditor mengevaluasi apakah sistem aplikasi tertentu dapat terus dilanjutkan karena sudah berjalan dengan baik dengan kebutuhan usernya atau perlu dimodifikasi lagi. Yang kedua, concurrent audit, audit secara bersama. Auditor menjadi anggota dalam tim pengembangan sistem. Mereka membantu tim untuk meningkatkan kualitas pengembangan sistem yang dibangun oleh para sistem analis, desainer, dan programmer yang akan diimplementasikan. Yang ketiga, concurrent audits, audit secara bersama-sama. Auditor mengevaluasi kinerja unit fungsional atau fungsi sistem informasi pusat instalasi komputer. Apakah telah dikelola dengan baik?
Apakah kontrol dalam pengembangan sistem secara keseluruhan sudah dilakukan dengan baik? Apakah sistem komputer telah dilakukan dan dioperasikan dengan baik? Jadi, dalam mengaudit sistem komputerisasi yang ada, audit ini dilakukan dengan mengevaluasi pengendalian umum dari sistem-sistem komputerisasi yang sudah diimplementasikan pada perusahaan tersebut secara keseluruhan. Saat melakukan pengujian-pengujian, digunakan bukti-bukti untuk menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen tentang hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas, efisiensi, dan ekonomisnya sistem. Oke, selanjutnya beralih ke contoh kasusnya ya. Berikut ini ada contoh kasus audit sistem informasi. Studi kasusnya tentang pencurian dana dengan kartu ATM palsu. Jadi di sini kita akan mencoba menganalisa contoh kasus ini. Dari rangkuman berita tadi dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain yang pertama, pembobolan dana rekening tersebut kemungkinan besar dilakukan oleh orang dalam perusahaan atau orang dalam perbankan dan dilakukan lebih dari satu orang. Kedua, karena tidak semua pemilik rekening memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut, ada kemungkinan pembocoran informasi itu tidak dilakukan oleh satu perusahaan saja, mengingat jumlah dana yang dibobol sangat besar. Ketiga, modusnya mungkin penipuan berkedok program yang menawarkan keanggotaan. Korban yang tergoda mendaftar menjadi anggota secara tidak sadar mungkin telah mencantumkan informasi-informasi yang seharusnya bersifat rahasia. Keempat, pelaku mungkin memanfaatkan kelemahan sistem keamanan kartu ATM yang hanya dilindungi oleh PIN. Kelima, pelaku juga kemungkinan besar menguasai pengetahuan tentang sistem jaringan perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan teknik yang masih belum diketahui dan hampir bisa dapat dipastikan belum pernah digunakan sebelumnya. Dan yang terakhir, keenam, dari rangkuman berita tersebut disebutkan bahwa para pemilik yang uangnya hilang telah melakukan keluhan sebelumnya terhadap pihak bank. Hal ini dapat diartikan bahwa lamanya bank dalam merespon keluhan-keluhan tersebut juga dapat menjadi salah satu sebab mengapa kasus ini menjadi begitu besar. Kemudian, dari segi sistem keamanan kartu ATM itu sendiri, terdapat dua kelemahan, yaitu yang pertama kelemahan pada mekanisme pengamanan fisik kartu ATM, dan yang kedua kelemahan pada mekanisme penggunaan data di dalam sistem. Jadi yang bisa kita sarankan di sini yang pertama, melakukan perbaikan atau perubahan sistem keamanan untuk kartu ATM dengan penggunaan kartu ATM berbasis chip, misalnya yang dirasa lebih aman dari skimming, atau dengan penggunaan sistem keamanan lainnya yang tidak bersifat PIN, seperti pengamanan dengan sidik jari, scan retina, atau dengan penerapan tanda tangan digital misalnya. Dan yang kedua, karena pembobolan ini sebagiannya juga disebabkan oleh kelengahan pemilik rekening, ada baiknya jika setiap bank mengeluarkan kartu ATM memberikan edukasi kepada para nasabahnya tentang tata cara penggunaan kartu ATM dan bagaimana cara untuk menjaga keamanannya. Ya, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang audit teknologi informasi serta studi kasus dan analisanya. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Well, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Jika kalian suka, silakan di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe juga biar nggak ketinggalan materi pembelajaran selanjutnya. Oke ya, see you in my next video. Bye.